Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa kembali pada pembelajaran matematika. Hari ini berarti kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Kita akan melanjutkan mengenai barisan dan deret. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola, barisan, dan deret bilangan. Kemudian sudah membahas mengenai sekilas mengenai barisan aritmetika, sudah ke contoh soal yang pertama. Sekarang kita memasuki contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini agak sedikit berbeda dengan contoh yang nomor 1. Yang nomor 2 ini kita dituntut untuk lebih berpikir lebih keras. Ya. Ini saya berikan contoh yang gampang dulu, nanti di soal akan menjadi tingkatan yang lebih agak sulit. Yang nomor 2, suatu barisan aritmetika memiliki U2. U2 berarti adalah suku kedua bernilai 6 dan U5 atau suku kelimanya adalah 18. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari U7. Di sini kita harus menguraikan dari suku kedua dengan suku kelima, karena yang diketahui adalah suku kedua dan suku kelimanya. Makanya kedua suku ini harus kita uraikan dulu. Maksudnya adalah contoh yang yang U2. U2 sama dengan 6. Di sini kalian perhatikan, ya. UN atau suku ke N rumusnya apa? Di atas sudah, ya, yang ini. UN sama dengan A ditambah N-1B. Berarti rumus itu kita tulis di sini. Nah, kalau sudah, di sini ada keterangan gantilah N menjadi 2 karena yang diketahui ada U2. N sekarang ganti N menjadi angka 2. Berarti U sama dengan A-nya tetap ya, karena yang diganti cuman N saja ditambah kurung buka. Nah, ini berapa? 2 kurangi 1 kurung tutup dikalikan dengan B. Sekarang dihitung. Nah, U2 tadi berapa? Silakan kalian tulis di sini U2-nya. Nih, U2 sama dengan 6 ya. Berarti di sini adalah 6 sama dengan A-nya masih tetap ditambah. Nah, tadi N kurangi 1 berapa? Atau 2 kurangi 1 berapa? Di sini berapa? B. Ketemulah persamaan 1. Untuk yang U5 memiliki langkah yang sama dengan U2. Silakan kalian selesaikan ini. Caranya sama dengan yang U2. Ketemulah persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Untuk apa kita eliminasi? Persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi untuk menentukan nilai dari A itu berapa, nilai dari B itu berapa. Sekarang yang persamaan 1 silahkan ditempatkan di sini. Loh Pak, kok yang di sebelah kiri paling panjang ya? Nah, berarti yang di sebelah kiri ini kamu tulis yang ini karena lebih panjang, ya. Sama dengan berarti di sini adalah 6. Tulis ini. Kemudian yang dari U5-nya yang panjang ini kamu tulis di sini. Kalau sudah sama dengan, nah kalau yang ini sama dengan yang di sini tadi berapa? Kemudian atas dan bawah dikurangi karena ada yang sama. Coba kalian perhatikan, pasti atas dan bawah ada satu yang sama persis. Nah, nanti kalau dikurangi hasilnya habis. Kemudian tinggal B. Ini berapa B dikurangi berapa B. Hasilnya di sini. Kemudian 6 dikurangi, nah berapa di sini? Hasilnya di sini. Ya. Kemudian di sini adalah B sama dengan berapa? Berarti yang ruas kiri
nanti angka yang di ruas kiri ini dipindahkan ke kanan jadi bagi. Nanti ketemulah nilai dari B. Setelah itu ketemulah persamaan 3. Persamaan 3 ini berisi B sama dengan berapa? Kalian yang bisa menghitung. Sekarang masukkan nilai persamaan 3 atau B sama dengan berapa tadi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Berarti kalau dia bilang atau, boleh salah satu. Mau yang ini atau yang ini, terserah kalian. Saya itu tulis di sini. Kalau sudah, B-nya silahkan ganti nilai yang B yang ada di persamaan 3. Silahkan dihitung, nanti akan ketemu nilai dari A. B sudah ketemu di sini, A sudah ketemu di sini. Nah, berarti kita tinggal membuat UN atau rumus ke N-nya. UN sama dengan, nah di atas saya bukakan lagi kalau lupa. Berarti ini A tambah N-1 B. Silahkan kamu tulis di sini. Kalau sudah, langsung N-nya diganti dengan angka 7 loh Pak. Kenapa harus diganti dengan angka 7? Perhatikan soalnya. Tentukan nilai dari U7. Oh, berarti U7 berarti N-nya diganti dengan angka 7. Ingat ya, hanya N-nya saja. Yang A sudah kalian temukan di sini nanti. Kemudian B-nya kamu sudah menentukan di sini. Jadi nilai A dari B dan N mungkin beda. Ya. N berarti dari 7, A-nya dari sini, B-nya dari sini nanti. Ketemulah U7. Silahkan dihitung. Ya, jadi nilai U7 sama dengan tadi ke contoh soal yang nomor 2 ya. Sekarang latihan soal. Untuk tugas hari ini berarti kalian mengerjakan latihan soal di halaman 3 yang nomor 2 sampai nomor 5. Saya berikan catatan sedikit cara mengerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Yang nomor 2, yang ini sama seperti contoh soal yang kedua, yang ini tadi, sama persis. Cuman bedanya adalah di sini kamu cuma menentukan suku pertama atau nilai dari A dan beda atau B. Kamu hanya menentukan ini saja, tidak menentukan U berapa, tidak. Ya. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 itu diketahui suku ketiganya 6 dan suku kelimanya 22. Tentukan suku keempat dan rumus ke N. Oh, berarti ini yang nomor 3 lebih kompleks lagi. Kamu harus menentukan A-nya, menentukan B-nya, menentukan U4, dan menentukan rumus suku ke N. Berarti ini sama seperti yang nomor 2 ini, persis total. Ya. Tapi ingat, di sini ada pertanyaan rumus ke N, berarti harus ditulis rumus suku N. Loh Pak, bagaimana cara menentukan rumus suku N? Di contoh soal sudah ada yang ini. Nah, di sini kan ada. Nah, sama seperti ini. UN sama dengan bla 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 sampai bawah ini. Sama ya. Kemudian yang nomor 4. Diketahui barisan aritmetika adalah UN. Dengan UN itu adalah suku ke N. Jika U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165. Tentukan nilai dari U19. Jangan bingung. Silakan kalian uraikan U2 berarti A tambah berapa B. Kemudian U15 A tambah berapa B. Ditambah lagi U40 A tambah berapa B. Setelah itu A-nya silakan kalian jumlah, B-nya silakan kalian jumlah. Kalau sudah A dan B kemudian 165 itu dibagi dengan angka yang sama. Nanti akan ketemu rumus suku ke U19.
Nah, U19 itu apa? A tambah berapa B. Nanti hasil pembagiannya yang ini tadi dengan rumus U19 akan sama. Cobaan ya. Silakan dicoba dulu. Ya. Yang nomor 5, yang terakhir. Seorang pemilik kebun memetik mangganya setiap hari, kemudian mencatatnya. Ternyata banyak mangga yang dipetik pada hari ke-N menghasilkan rumus UN sama dengan 80 plus 20N. Pertanyaannya, tentukan banyak mangga yang dipetik pada hari ke-18. Ini lebih gampang. Paling gampang adalah di nomor 5. Kalian hanya mengganti N ini, N dengan angka 18. Nanti akan ketemu U18 yang berapa. Ya. Berarti untuk tugasnya adalah hanya di nomor 2 sampai nomor 5. Kemudian yang dikirim ke Google Classroom adalah pengisian contoh soal nomor 2 ini dengan latihan soal nomor 2 sampai nomor 5. Latihan soal ini boleh dikerjakan di buku, tugas, ataupun di modul di bagian belakang yang masih kosong. Tapi untuk yang pengisian contoh soal nomor 2 ini tidak boleh di buku tugas, harus di dalam modul. Ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan yang kedua ini. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan kepada saya melalui WA. Nomor WA sudah saya share di Google Classroom. Jika ada kesalahan silahkan berikan kritik dan sarannya. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.